Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Dan hari ini saya akan membawakan video yang bertemakan tentang public speaking dan presentasi. Video ini guna untuk memenuhi UTS mata kuliah public speaking dan presentation periode semester ganjil 2025 hingga 2026, program studi PJJ Komunikasi Universitas Siber Asia, dengan dosen pengampu kelas ini yang terhormat Ibu Rosanah SS, MIKOM, AMI PR, CPSS. Bicara tentang public speaking dan presentasi sama-sama dilakukan di depan audiens, tetapi memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Public speaking lebih menekankan pada kemampuan berbicara, mempengaruhi, dan juga menginspirasi atau membangun hubungan emosional dengan audiens. Contohnya seperti pidato, orasi, ceramah, yang fokus utamanya adalah penyampaian pesan dan keterlibatan audiens. Sementara itu, presentasi lebih terstruktur dan berorientasi pada penyampaian informasi, data, atau laporan secara sistematis. Biasanya presentasi didukung dengan media visual seperti slide PowerPoint. Contohnya seperti yang sedang saya lakukan saat ini adalah presentasi untuk tugas kuliah, baik boleh juga dibilang seperti presentasi bisnis untuk bidang pekerjaan dan juga laporan project. Menurut Stephen E. Lucas, public speaking lebih menitik beratkan aspek retorika dan audiens, sedangkan presentasi lebih fokus pada kejelasan isi dan struktur informasi. Kemudian kita beralih ke ethos, logos, dan pathos. Jadi kalau menurut Aristoteles, keberhasilan komunikasi persuasif ditentukan oleh tiga aspek, yaitu ethos, logos, dan pathos. Untuk ethos ini berkaitan dengan kredibilitas pembicara. Audiens akan lebih percaya jika pembicara terlihat lebih kompeten, jujur, dan berpengalaman. Contohnya seorang dosen atau ahli yang membahas topik sesuai dengan bidangnya. Sementara logos berkaitan dengan logika atau kekuatan argumen. Pembicara menggunakan data dan fakta. Contoh penalaran yang masuk akal juga. Misalnya mempresentasikan penelitian dan pembicara tersebut menyertakan hasil dan juga survei atau statistik. Sementara pathos berkaitan dengan emosi audiens. Pembicara berusaha menyentuh perasaan audiens melalui cerita, empati, atau contoh nyata. Ketiga unsur ini harus seimbang agar pesan dapat diterima secara rasional dan juga emosional. Untuk hambatan dalam public speaking dan cara mengatasinya. Hambatan yang sering dialami saat public speaking antara lain adalah rasa gugup seperti yang sekarang saya alamin ya, atau kurang percaya diri, takut salah bicara, suara tidak stabil, dan kurangnya penguasaan materi. Saya sendiri saat ini sih sedang gugup ya, walaupun ini secara tidak langsung tapi membuat saya agak sedikit lebih gugup gitu, karena merasa takut ada yang salah diomongin atau salah dalam penyampaian seperti itu teman-teman. Dan untuk mengatasi hal tersebut biasanya ada beberapa cara yang bisa dilakukan, diantaranya persiapan materi yang udah matang, lalu latihan berulang-ulang, mengenali audiens kita, dan sekarang seperti yang aku hadapi adalah menghadapi audiensnya adalah dosen tercinta saya dan juga teman-teman kuliah seperti itu. Jadi kalau menurut Varderber dan rekan-rekannya, kecemasan dalam public speaking itu adalah hal yang wajar teman-teman semuanya dan bisa dikurangi melalui latihan dan pengalaman secara bertahap. Namanya juga sedang belajar ya, jadi nggak masalah lah. Berikutnya, untuk meluruskan bagian mitos tentang public speaking. Ada beberapa anggapan keliru tentang public speaking, misalnya public speaker harus selalu membuat audiens tertawa, padahal humor tidak selalu dibutuhkan gitu loh guys. Terutama dalam konteks formal, anggapan introvert tidak bisa public speaking juga nggak bener tuh. Introvert justru sering unggul dalam persiapan dalam penyusunan materi.
ya. Selain itu, public speaking bukan bawaan sejak lahir. Menurut Dale Carnegie, kemampuan berbicara di depan umum dapat dipelajari dan juga dilatih. Artinya, siapapun bisa menjadi public speaker yang baik jika mau belajar dan berlatih secara konsisten. Dan untuk selanjutnya, public speaking yang sedang saya soroti saat ini adalah Mbak Nana, ya. Sering dipanggil Mbak Nana atau yang sering kita kenal dengan nama panggung Najwa Shihab. Ya, kenapa saya memilih beliau sebagai inspirasi saya kali ini? Karena beliau ini memiliki kredibilitas tinggi, penguasaan isu yang kuat, dan gaya komunikasi yang tegas serta inspiratif. Public speaking Najwa Shihab ini termasuk kategori formal karena dilakukan dalam forum diskusi, talk show jurnalistik, dan juga seminar publik. Dari aspek verbal, Mbak Nana ini menggunakan bahasa yang lugas, jelas, dan terstruktur. Dari sisi nonverbal, ia menunjukkan kontak mata atau eye contact yang sangat kuat, ekspresi wajah yang tegas, serta postur tubuh yang percaya diri. Jadi nggak bungkuk kayak aku ini, kayak masih rasa kurang percaya diri gitu ya guys ya. Jadi performansnya ini terlihat profesional dan juga berwibawa gitu. Jadi teknik olah suaranya juga keren banget, dengan artikulasi yang jelas, intonasinya juga tegas, dan tempo bicara yang juga terkontrol. Kelebihannya terletak pada kredibilitas dan kekuatan argumen, sementara kekurangannya gayanya yang kadang sangat tegas ini terkadang serasa kaku bagi sebagian audiens. Jadi ini hanya POV atau point of view dari pandangan aku. Jadi bisa aja kalau misalkan dari teman-teman juga memiliki penilaian yang berbeda, tapi aku melihat dari sisi tersebut seperti itu teman-teman semuanya. Ya. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, public speaking dan presentasi adalah keterampilan penting yang dapat dipelajari oleh siapa saja. Dengan memahami konsep komunikasi, melatih secara konsisten, dan belajar dari tokoh inspiratif, kita dapat meningkatkan kemampuan berbicara di tempat umum yang lebih baik lagi tentunya teman-teman semuanya. Sekian video ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah-salah kata dalam penyampaian ini. Akhirnya saya Rizky Ramadan mengakhiri video ini. Terima kasih, salam sejahtera, dan juga selalu diberkahi ilmu yang luar biasa di setiap harinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video ya teman-teman semuanya.